Halo semuanya, selamat datang. Pernah dengar soal colored noise? Itu loh, tren life hack yang katanya bisa bikin super fokus. Nah, di sini kita bakal bongkar tuntas rahasia ilmiah di baliknya yang super keren. Siap? Oke, kita mulai dari masalah yang kayaknya kita semua alamin deh. Kenapa ya, sekarang tuh kayaknya susah banget buat konsentrasi. Niatnya mau kerja, tahu-tahu udah sejam aja nge-scroll-scroll doang. Relate kan? Ya kan? Rasanya tuh kayak otak kita punya 100 tab kebuka sekaligus. Ada notif WA, email, updatean temen di sosmed, semuanya kayak teriak-teriak minta perhatian. Pusing banget! Tenang, kamu nggak sendirian kok. Fenomena ini tuh ada namanya attention economy. Jadi, fokus kita itu ibarat produk yang diperebutkan. Semua aplikasi, semua konten itu emang sengaja dirancang buat narik perhatian kita. Jadi wajar banget kalau kita gampang ke distract. Tapi gimana kalau rahasia buat fokus itu bukan hening, bukan sunyi senyap, tapi malah suara? Yap, jenis suara yang tepat. Aneh kan? Justru ini kuncinya. Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, selamat datang di dunia colored noise. Sekarang kenalan yuk sama 3 jagoan utama yang bakal kita bahas, white, pink, dan brown noise. Masing-masing punya karakter unik loh. Yang pertama ada white noise. Ini nih si paling klasik. Bayangin aja suara TV rusak yang kss gitu, atau desisan radio yang kenceng. Kenapa gitu? Soalnya semua frekuensi suara ada di situ, dengan energi yang sama rata. Hasilnya, suaranya tajam, terang, dan ampuh banget buat nutupin suara-suara lain. Berikutnya, kita punya pink noise. Nah, ini versi yang lebih chill. Suaranya lebih lembut karena energi di frekuensi tingginya dikurangin. Jadi kedengarannya tuh kayak suara hujan yang stabil atau gemerisik daun. Seimbang banget, alami dan rasanya nenangin gitu. Dan ini dia bintangnya TikTok, brown noise. Ini yang paling ngebest dan paling dalam suaranya. Frekuensi tingginya lebih kecil lagi, jadi hampir nggak ada desisan sama sekali. Yang ada cuma gemuruh rendah yang, wah rasanya kayak selimut suara yang meluk otak kita. Kedengaran kayak guntur dari jauh banget atau suara air terjun. Biar gampang bedainnya, lihat deh tabel ini. Dari vibe-nya aja udah beda banget. White noise itu tajam dan berdesis, pink noise lebih seimbang dan stabil, kalau brown noise dalam dan bergemuruh. Jadi dari TV rusak ke hujan stabil sampai guntur di kejauhan, beda banget kan karakternya? Oke, sekarang bagian yang paling seru. Gimana sih ceritanya dengerin suara berisik justru bisa bikin kita fokus? Ini bukan sulap, bukan sihir, tapi ada penjelasan ilmiahnya yang keren banget. Jadi gini, ini tuh sebenarnya paradoks yang menarik. Konsepnya namanya auditory masking. Bayangin kalau noise ini kayak selimut tebal. Nah, kalau ada suara gangguan yang nusuk-nusuk, misalnya notif HP atau orang batuk, suaranya tuh jadi nggak terlalu nonjok ke telinga kita. Kenapa? Karena udah ketutupan sama si selimut suara yang stabil ini. Jadi otak kita nggak kaget. Nah, kalau yang ini lebih mind-blowing lagi. Namanya stochastic resonance. Gini deh analoginya. Bayangin di otak kita ada sinyal-sinyal pikiran yang lemah atau samar. Saking lemahnya, otak kita susah buat nangkap. Nah, si noise ini bertindak kayak goyangan kecil yang konstan, yang bantu ngangkat sinyal lemah tadi biar jadi lebih jelas. Jadi sedikit keributan dari luar justru membantu pikiran internal kita jadi lebih terdengar. Keren kan? Nah, ini dia kunci kenapa colored noise ini nggak bekerja sama untuk semua orang. Coba kita lihat perbedaannya. Buat otak ADHD, yang kadang digambarkan kurang terstimulasi atau gampang bosen, colored noise ini kayak ngasih cemilan yang stabil. Otaknya jadi kenyang dan nggak perlu lagi nyari-nyari distraksi lain. Jadi dia bisa fokus ke tugas utama. Sebaliknya, otak neurotipikal mungkin udah punya level stimulasi yang pas. Kalau ditambahin colored noise lagi, malah bisa jadi overload, stres, dan akhirnya jadi susah fokus. Oke, setelah tahu teorinya, sekarang kita masuk ke bagian praktisnya. Anggap aja ini kayak milih playlist lagu yang pas buat setiap aktivitas. Yuk kita jadi DJ buat otak kita sendiri. Lagi butuh fokus tingkat dewa? Misalnya buat ngoding atau ngerjain proyek penting. Nah, kalau kamu punya otak ADHD, coba deh pakai brown noise. Efek selimut suaranya itu bener-bener bisa nenangin pikiran yang lagi ribut. Kalau otakmu neurotipikal, coba pink noise dengan volume rendah. Cukup buat ngeblok gangguan tanpa bikin pusing. Gimana kalau buat belajar ujian atau baca buku di tempat umum? Nah, di sini pink noise juaranya. Kenapa? Karena suaranya nggak bikin telinga cepat capek. Jadi pas banget buat sesi belajar maraton. Plus, ampuh banget buat nyamarin suara bisik-bisik atau obrolan orang di sekitar. Jadi kamu bisa benar-benar tenggelam di buku.
Ternyata gak cuma buat fokus loh. Mau tidur lebih nyenyak, sekalian nguatin memori. Ternyata, sains nunjuk ke pink noise. Ada penelitian yang menunjukkan kalau pink noise ini bisa sinkron sama gelombang otak lambat kita pas tidur. Hasilnya, tidur jadi lebih dalam dan katanya bisa bantu mengunci memori dari hal-hal yang kita pelajari seharian. Keren banget kan? Bangun-bangun jadi lebih fresh dan pintar. Tunggu dulu, sebelum kamu langsung coba, ada beberapa tips penting nih. Biar kamu dapat manfaat maksimalnya, dan yang paling penting, telinga kamu tetap aman. Kunci utamanya ada di volume. Nggak perlu kenceng-kenceng ya. Coba deh, level rendah itu sekitar 45-50 desibel. Kira-kira kayak suara kulkas yang sunyi. Pas banget buat di kamar yang udah sepi. Kalau level sedang, sekitar 65-70 desibel. Mirip suasana di cafe shop. Ini oke buat nutupin obrolan di kantor. Nah, yang level tinggi, di atas 85 desibel, itu zona bahaya. Jangan pernah ke sana. Ini serius ya, lebih dari 85 desibel itu bahaya banget. Itu sekenceng suara blender lagi nyala. Kalau didengerin terus-menerus, ini bisa merusak pendengaran kita secara permanen. Jadi please, jaga baik-baik telinga kalian. Mau tips pro? Nih, rahasianya buat dapat isolasi total. Coba gabungin headphone noise cancelling sama colored noise pilihanmu. Headphone-nya bakal ngeblok suara-suara dari luar, terus colored noise-nya bakal nutupin sisanya. Wah, dijamin langsung masuk ke focus mode. Pada akhirnya, nggak ada satu jenis noise yang terbaik buat semua orang. Ini tuh kayak alat pribadi. Anggap aja kamu itu DJ untuk otakmu sendiri. Kamu yang paling tahu lagu apa yang paling pas. Nah, sekarang kamu udah tahu kan ilmunya? Kira-kira soundtrack apa nih yang bakal kamu pilih buat nge-boost otakmu hari ini? Makasih banyak udah nonton, semoga tips ini bermanfaat ya. Sampai jumpa!